Halo semuanya, selamat datang di Alkasus dengan aku Bielsa. Terima kasih sudah mampir di akunku ya Rek ya. Hari ini aku akan sedikit membahas tentang sejarah munculnya HIV, SIV, sebuah virus yang mungkin sampai sekarang masih berdampak besar di seluruh dunia. Dan aku akan mencoba menelusuri sedikit dari awal bagaimana virus ini tuh ditemukan, siapa orang pertama yang diketahui terinfeksi, sampai perjalanan panjang dari sejarah HIV ini. Dan semuanya informasi ini akan aku sampaikan sesingkat dan sedetail mungkin dan kalian gak bosan. Disclaimer dulu, semua informasi di sini aku dapatkan dari beberapa sumber dan nanti akan aku cantumkan di deskripsi di bawah ini. Jadi kalau misalkan ada kesalahan dalam menjelaskan silahkan diluruskan dan nanti akan aku cantumkan di komentar di bawah ini. Nggak usah basa-basi lagi seperti biasanya sebelum kita ke kasusnya. Coba kalian cari tempat yang tenang dan nyaman agar kalian enak dengerinnya. Dan mari kita mulai. Perlu kita ketahui sebelumnya ya, bahwa sebelum HIV itu menyerang manusia, ada sebuah virus yang hampir mirip dengan HIV, yang dulunya dikenal dengan SIV, yaitu Simian Immunodeficiency Virus. Virus ini tuh sudah ada di hewan seperti simpanse dan juga monyet. Penelitian ilmiah itu menunjukkan bahwa SIV itu pertama kali melompat ke manusia sekitar awal abad ke-20-an. Dan kemungkinan karena pernah ada kontak antara manusia dan juga hewan liar yang berada di Afrika Tengah. Ini itu bisa terjadi melalui perburuan hewan liar di wilayah hutan, di mana manusia itu bisa terluka atau terpapar darah simpanse yang membawa SIV. Mutasi virus inilah yang kemudian berkembang menjadi HIV tipe 1, tipe utama yang menyebabkan epidemi global yang sangat meluas. Penelusuran itu lebih lanjut menunjukkan bahwa virus ini tuh menyebar di sepanjang sungai-sungai besar yang berada di Afrika dan kemudian menyebar ke kota-kota besar melalui jalur perdagangan dan urbanisasi yang meningkat pada saat itu. Terus kita coba beralih ke sekitaran bulan Juni tahun 1981, di mana para ilmuwan Amerika Serikat mulai memperhatikan sebuah pola penyakit baru yang bisa dibilang cukup aneh. Dan gejala ini juga muncul banyak ditemukan pada sejumlah pria muda yang kebanyakan dari komunitas terong makan terong atau homo yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka itu didiagnosis dengan penyakit pneumonia PCP atau infeksi paru HIV dan Kaposi sarkoma atau kanker kulit Kaposi atau tumor Kaposi. Dua penyakit langka itu biasanya itu hanya muncul pada orang dengan kekebalan tubuh yang sangat rendah. Penyakit-penyakit ini itu menjadi tanda awal bahwa ada gangguan sistem kekebalan tubuh yang belum diketahui sebelumnya. Saat itu, penyakit ini itu belum diberi nama dan tidak ada yang tahu bahwa virus baru itu telah menyebar secara global dan sangat meluas. Kebanyakan dari mereka itu menyebutnya sebagai GRID atau Guy-related Immunodeficiency. Kenapa dikasih nama ini? Karena banyak kasus ini itu ditemukan pada pria yang terong makan terong. Namun pada saat itu penamaan ini terbukti tidak akurat dan cukup merugikan. Karena ya hal ini tuh memperkuat stigma terhadap kelompok-kelompok tertentu. Meskipun ya tidak menutup mata bahwa memang kebanyakan virus itu dialami oleh modelan orang-orang yang terong makan terong gitu kan ya. Nah, itu sedikit pemahaman tentang SIV. Sekarang kita coba beralih ke virus yang bernama HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah sebuah virus yang bekerja menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jika tidak segera diobati, maka akan terinfeksi dan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh secara drastis dan akan berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome atau tahap akhir dari infeksi HIV. Jadi ini ya, kalau misalkan mungkin di sini ada penonton dokter yang nonton ini, maaf kalau misalkan penyebutannya ada yang salah dan mohon dikoreksi aja nggak apa-apa, biar kita nanti bisa sama-sama belajar gitu kan ya. Dan maaf kalau misalkan bahasa Inggrisnya rodok elek gitu kan, aku gak iso bahasa Inggris rek. Terus sekarang pertanyaannya adalah, siapa orang pertama yang terinfeksi HIV?
Ini tuh sebenarnya adalah pertanyaan yang menurutku cukup menarik untuk dibahas. Tapi jawabannya juga cukup rumit pastinya gitu kan ya. Karena ya dunia ini kan luas gitu. Kita nggak ada yang tahu siapa orang pertama yang terinfeksi HIV. Jadi ya mungkin di sini konteksnya adalah orang pertama yang diteliti dan ketahuan terinfeksi HIV. Ya itulah agak ruwet tapi ya aku yakin kalian pasti ngerti lah. Terus aku punya dua teori tentang orang pertama yang terkena HIV. Nanti kalau misalkan kalian punya sudut pandang berbeda, silahkan komentar aja ya. Kasus pertama ada yang namanya Gaetan Dugas atau biasa disebut Patient Zero. Nama Gaetan Dugas itu sering muncul dalam sejarah HIV. Dugas atau seorang pramugara asal Kanada yang bekerja di berbagai rute penerbangan internasional dan menjalani kehidupan sosial yang sangat aktif. Jadi pada tahun 1980 dia itu didiagnosis dengan sarkoma Kaposi, salah satu penyakit yang terkait dengan AIDS. Dan penyelidikan epidemiologinya itu menempatkan bahwa Dugas adalah sebagai titik sentral dalam penyebaran HIV di Amerika Utara karena ya banyak pasien AIDS yang melaporkan pernah melakukan kontak dengan Dugas ini. Oh iya, kalau misalkan kalian nggak tahu epidemiologi itu apa ya, jadi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang penyebaran, pola, dan faktor resiko penyakit atau masalah kesehatan dalam populasi tertentu. Nah, dia kemudian dijuluki sebagai Patient Zero, sebuah istilah yang memberikan kesan bahwa dia itu adalah sumber utama dari epidemi ini. Namun, setelah penelitian yang lebih mendalam tentang virus ini, studi genetik pada virus HIV itu membuktikan bahwa HIV sudah ada di Amerika Serikat sejak akhir tahun 1960-an. Ya, jauh sebelum Dugas terinfeksi HIV. Dan istilah Patient Zero pun juga dianggap gak adil dan sangat keliru karena memberikan kesan bahwa Dugas adalah penyebab awal dari wabah ini. Padahal ya dia sendiri adalah korban dari situasi yang tidak dipahaminya saat itu. Terus kedua, ada kasusnya Robert Rayford. Sebuah kasus lain yang cukup mengejutkan adalah seorang remaja laki-laki bernama Robert Rayford yang dia itu meninggal pada tahun 1969 di Louis, Amerika Serikat. Saat dia meninggal, gejala yang dialaminya itu sangat mirip dengan AIDS. Tetapi ya pada saat itu para dokter belum memahami apa yang terjadi dengan Rayford gitu kan ya. Beberapa dekade kemudian, sampel jaringan Rayford itu diuji kembali dan hasilnya menunjukkan bahwa dia memang positif terinfeksi HIV. Hal ini juga membuktikan bahwa HIV sudah ada di Amerika Serikat sebelum tahun 1980-an dan menyebar secara diam-diam selama bertahun-tahun. Ya, sirek ngopi sirek. Soalnya pembahasannya rodok abot iki, sesi santai sebentar sih ya. Terus pada awal tahun 1980-an, HIV itu mulai menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia. Di Afrika, virus ini tuh menginfeksi ribuan orang tanpa terdeteksi karena kurangnya akses ke layanan kesehatan. Dan pada saat yang sama, virus ini juga menyebar ke Eropa dan juga Asia, terutama melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bersamaan, dan transfusi darah yang tidak aman atau tidak steril. Terus kita beralih kepada tahun 1983, di mana para ilmuwan di Prancis termasuk Luc Montagnier dan François Barré-Sinoussi itu berhasil mengisolasi virus yang kemudian diberi nama HIV atau Human Immunodeficiency Virus. 2 tahun setelah penemuan ini, tes pertama untuk mendeteksi HIV itu dikembangkan dengan tujuan ya memungkinkan identifikasi dan pengawasan kasus yang ada di seluruh dunia. Sekarang kita coba membahas stigma dari kasus HIV ini yang membuat banyak misinformasi dari pemahaman soal HIV. Jadi ya selama beberapa dekade awal gitu, HIV atau AIDS gitu penuh dengan stigma dan diskriminasi gitu kan ya. Penyakit ini tuh awalnya diasosiasikan dengan komunitas tertentu seperti pria homoseksual, terus pengguna narkoba jarum suntik dan pekerja seks komersial. Sehingga ya dari sini tuh menimbulkan banyak prasangka yang negatif. Stigma ini juga menghambat upaya kesehatan masyarakat dan membuat banyak orang tidak mau melakukan tes atau mencari perawatan. Akhirnya ya dari sana banyak orang juga percaya bahwa ada mitos dan informasi yang salah.
Seperti kayak contohnya HIV itu menular melalui kontak sosial biasa atau bersentuhan dengan penderita dan cukup menakutkan kalau misalkan dibiarkan gitu aja. Dan sebenarnya butuh waktu bertahun-tahun bagi pemerintah dan lembaga kesehatan untuk menyebarkan informasi yang benar tentang cara penularan HIV. Yaitu ya sudah pasti pertama itu melalui hubungan seksual yang tidak aman, terus darah dan dari ibu ke anak selama kehamilan atau menyusui. Untungnya, penelitian ini tuh terus berkembang pada tahun 1996. Akhirnya ada terapi yang bernama antiretroviral atau ART itu mulai digunakan secara meluas. ART ini itu memungkinkan orang dengan HIV untuk menekan jumlah virus dalam tubuh sehingga mereka bisa hidup sehat dan mengurangi resiko menularkan virus kepada orang lain. Jujur sebenarnya ada informasi lebih mendalam tentang pencegahan virus, obatnya, dan pemahaman tentang prosedur pengobatan yang juga banyak disediakan oleh negara secara gratis. Tapi jujur ya, aku belum berani untuk membuka tentang penjelasan ini karena ini menurutku cukup sensitif dan aku takut salah menjelaskan atau mungkin ada sesuatu yang rahasia kan aku nggak ngerti gitu ya. Jadi mungkin kita skip aja ke bagaimana harapanku memandang bagaimana stigma pengidap kasus HIV ini. Hari ini ya, HIV itu bukan lagi vonis mati seperti dulu. Banyak akses untuk pengobatan yang sedikit lebih baik. Orang dengan HIV saat ini tuh dapat hidup panjang dan sehat, meskipun ya sampai sekarang belum ditemukan vaksin atau obat yang benar-benar menyembuhkan. Para ilmuwan di seluruh dunia itu terus bekerja keras untuk menemukan terobosan baru tentang virus ini. Penting juga untuk kita semua mengedukasi ke teman-teman agar stigma terhadap HIV itu berkurang dan semua orang itu bisa mendapatkan akses ke layanan kesehatan tanpa didiskriminasi atau diejek gitu kan ya. Dan untuk menutup video kali ini ya, mungkin buat teman-teman yang punya teman mengidap HIV atau mungkin yang nonton ini ada yang pengidap HIV, intinya tetap semangat ngejalani hidup meskipun aku paham itu sangat sulit dan sangat susah banget. Tapi aku yakin kalian semua adalah orang kuat dan kalian bisa melewatinya. Dan semoga nanti kedepannya tahun-tahun berapa tahun ke depan kan kita nggak ada yang tahu gitu kan ya. Siapa tahu ada yang menemukan vaksin atau obatnya. Dan semua ini aku dapatkan dari sumber referensi yang kalian nanti bisa cari sendiri di deskripsi di bawah ini. Kalian bisa baca sendiri satu persatu lah, karena cukup banyak sumbernya gitu kan. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau misalkan aku salah menyampaikan bahasa Inggrisnya mungkin. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Terima kasih buat kalian yang mungkin sebelum belum subscribe terus sekarang subscribe gitu kan ya. Berharap banget tau di subscribe. Tapi emang berharap sih ya. Tapi yaudah, terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Kalau misalkan kalian suka dengan videonya, silahkan kalian share aja video ini. Kalian klik subscribe dan juga tekan tombol loncengnya kalau misalkan kalian pingin notif dari aku, biar nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari aku. Oke, mungkin itu aja. Sehat-sehat buat kalian semua yang cari kerja. Semangat terus dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.